mana nak? Habis main. Siapa? Yang sama Albi baca buku. Buku apa? Buku pelajaran. Apa itu? Buku pelajaran tentang energi. Oh, Bapak oke. tahu kan energi? Tahu. Tahu lah. Yang abang kurang tahu ini apa Pak? Apa itu? Apa itu energi? Oh, energi itu kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau gerakan. Itu namanya energi. Oh, tapi yang ini contoh energi itu apa? Contoh energi. Oke, sebelum ke contoh energi, sebenarnya energi itu ada dua, ada di bagian dua dulu nih. Ada sumber energi sama bentuk energi. Kalau contohnya untuk sumber energi itu ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, kalau bentuk energi contohnya banyak. Bentuknya ada berupa cahaya, ada berupa energi kimia, ada bunyi, ada kinetik, banyak ada bentuknya macam-macam. Oh, kalau yang ini Bapak tahu kan? Apa tuh? Apa maksud energi kimia? Energi kimia itu adalah energi yang terbentuk dari proses kimia. Misalkan makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh, terus menghasilkan energi. Kita bisa bergerak, bisa kita makan, bisa berlari. Kemudian contohnya lagi batu baterai misalkan. Baterai itu kan dari kimia tuh. Nah, itu dia bisa menghasilkan energi untuk bergerak, atau menjadi, kalau kita dipasangkan dengan lampu itu menjadi energi cahaya. Juga misalkan energi kimia, misalkan bensin. Nah, bensin itu bisa berubah energi menjadi gerak. Kalau misalkan mobil dimasukkan motor, mobil bisa menggerakkan mobil. Oh, Apa lagi? nah nomor 4 ini sesuatu pasti ada sumbernya Pak. Kalau sumber energi kalau sumber energi Terbarukan. itu dari mana? Oke, sumber energi itu yang tadi Bapak bilang. Sumber energi itu ada dua. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, kalau sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari bukan berasal dari, tapi sumber energi yang bisa diperbarui lagi atau bisa diperbarui lagi. Misalkan berenergi air, cahaya, angin, apa ya, lain-lain ya. Terus kemudian ada sumber energi yang tidak terbarukan tadi ya. Itu sumber energi yang tidak bisa kalau sudah habis tidak bisa diperbarui lagi. Misalkan minyak bumi, batu bara, itu kalau udah habis sumbernya itu sudah tidak bisa dibikin lagi gitu. Oh, nomor 5 Pak. Pak, kemarin Bu Guru bilang sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Maksudnya apa Pak? Oke, sumber daya alam hayati dan non hayati itu sama juga kayak biasakan, hampir mirip sama sumber energi. Jadi sumber daya hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalkan tumbuhan, terus hewan, gitu kan. Kemudian sumber daya alam apa tadi? Non hayati. Non hayati itu air, kemudian cahaya, itu termasuk sumber daya alam yang non hayati. Oh. Apalagi ada pertanyaan apa? Yang
bagaimana cara menjaga sumber energi dan sumber daya alam? Menjaga sumber energi dan sumber daya alam. Oke, cara kita menjaga sumber energi dan sumber daya alam, yang pertama kita harus memanfaatkan dengan cermat sumber-sumber energi, misalkan kayak air juga kita harus menghemat air, kita memakai air seperlunya, tidak membuang-buang air. Kemudian kalau misalkan keran bocor harus segera ditempel, jadi air itu tidak terbuang percuma. Kemudian apalagi tidak menggunakan sumber energi itu, bahan bakar itu secara yang tidak bertanggung jawab, misalkan terus-terusan menggunakan lampu. Kalau sinyal kan bisa dimatikan, jadi menghemat energi itu. Terus kemudian misalkan membatasi penggunaan energi yang tidak terbarukan, misalkan kayak batu bara. Batu bara kan lama-lama kalau digunakan terus kan habis tuh. Nah, jadi sumber-sumber daya misalnya kayak PLN atau yang lokomotif kereta itu kita harus menghemat, kita coba untuk alihkan ke energi yang lain. Jadi energi itu mulai biar terjaga. Itu. Oh, makasih ya Pak. Itu aja. Ya, itu aja. Makasih ya Pak telah mengajari saya belajar tentang energi. Ya, makasih. Oke. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Ke dapur. Dapur, ngapain makan?